Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mesyanda dengan NIM 2104D191. Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar proses pranata-pranata pembangunan. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanaselina, SIP MAP. Baiklah, pada video kali ini akan dibahas 4 subtopik mengenai manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar pranata pembangunan. Yang pertama yaitu manfaat etika administrasi negara, yang kedua keterkaitan etika dan proses pembangunan, yang ketiga perilaku kerja organisasi publik, dan yang terakhir pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai manfaat etika administrasi negara. Menurut Widodo, etika administrasi adalah wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan tugas apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Menurut Widodo, etika dalam administrasi publik memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai acuan dan pedoman bagi administrator publik dalam menjalankan kewenangannya. Dan yang kedua, sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Jadi, manfaat etika administrasi negara yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi administrator dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Yang kedua, sebagai standar penilaian oleh masyarakat mengenai perilaku administrator publik dalam menjalankan kewenangan. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien. Baiklah, materi yang kedua yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan. Konsep pembangunan. Menurut Siagian, pembangunan adalah suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam kajian etika, pembangunan adalah proses perbaikan berkesinambungan atas suatu masyarakat dan sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik dan humanis. Menurut filsafat dan budaya, pembangunan memerlukan sebuah etika. Etika dan nilai-nilai moral harus diletakkan secara bersama-sama dengan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk memecahkan persoalan pembangunan. Keberadaan moral dan etika harus menjadi pertanyaan mulai dari teori, perencanaan, hingga praktek pembangunan. Hal ini berarti setiap perencanaan pembangunan harus memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Atau dengan kata lain, pembangunan akan kehilangan makna jika mengorbankan kemanusiaan. Selanjutnya, keterkaitan etika dengan pembangunan. Sebuah pembangunan harus dilaksanakan pada norma-norma dan moral sehingga pembangunan akan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Dalam konteks administrasi pembangunan, baik dalam proses pembuatan, keputusan dan kebijaksanaan serta implementasi kebijaksanaan terkait pembangunan harus didasarkan pada pertimbangan moral. Contohnya saja dalam pembuatan keputusan pembangunan. Selain faktor ekonomi, efisiensi, dan produktivitas, pertimbangan etika dalam pembuatan keputusan pembangunan menjadi penting karena pengambilan keputusan merupakan penopang utama kegiatan administrasi. Oleh karena itu, pembangunan yang beretika harus berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, kebebasan individu atau kelompok yaitu seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan pers. Yang kedua, persamaan yaitu sejauh mana pembangunan bisa membuat persamaan baik dalam hukum dan pendidikan. Yang ketiga, demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, keadilan sosial dan pemerataan dalam memprakarsai, merencanakan, dan melaksanakan proses pembangunan. Materi selanjutnya adalah perilaku kerja organisasi publik. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, dan tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pengukuran perilaku kerja. Terdapat 6 indikator yang dijadikan sebagai pengukur perilaku kerja pegawai negeri sipil. Yang pertama, orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani seperti masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan instansi lain. Yang kedua, integritas, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi. Ketiga, komitmen,
yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan pegawai negeri sipil untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas. Yang keempat, disiplin, yaitu kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan. Dan yang kelima adalah kerjasama, yaitu kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan, dalam unit kerjanya, serta instansi lain dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Materi keempat mengenai pelaksanaan sanksi bagi pelanggar etika. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, sudah dijelaskan mengenai perilaku pelanggaran norma oleh ASN dan sanksi yang diberikan. Dalam pasal 4 ayat 1-15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sudah dijelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, yaitu yang pertama, menyalahgunakan wewenang, kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, yang ketiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, yang keempat, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Yang kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, dan meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Dan selanjutnya menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Kemudian mengenai sanksi bagi ASN yang melanggar etika dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai dijelaskan tingkat hukuman terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh ASN, yaitu terbagi 3, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan berupa yang pertama teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan yang ketiga, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Dan yang terakhir adanya hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan yang terakhir, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran etik oleh ASN. Dikutip dari Webkominfo, salah satu kasus terkait perilaku ASN di Indonesia yang pernah terjadi adalah banyaknya ASN yang bolos kerja. Menpan RB Aswar Abu Bakar mengatakan, Bapek telah menggelar sidang untuk mengambil keputusan terhadap 54 kasus dari berbagai instansi pusat ataupun daerah. Dari 54 kasus tersebut, diantaranya 45 diantaranya adalah akibat PNS yang tidak masuk kerja selama 46 hari atau lebih. Sanksi yang diberikan kepada ASN yang bolos ini adalah sanksi pemecatan ataupun diberhentikan. Selain itu, dilansir dari kompas.com, diketahui terdapat 2 ASN guru yang bolos kerja. Satu di antaranya ternyata sudah bolos kerja selama 28 hari, dan satunya lagi sudah menghilang tanpa kabar. Menurut keterangan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Lumajang, sanksi yang diberikan kepada ASN ini adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri atau dipecat. Baiklah, berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar penata pembangunan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.